Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eva Putri Wulandari dengan NIM 222141023. Di sini saya akan menyampaikan tentang Al-Quran. Yang pertama yaitu definisi Al-Quran dan keuntungan penting di kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Inilah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran adalah pedoman utama kehidupan umat Islam, memberikan tuntunan moral, etika, hukum, dan spiritual yang menjadi dasar kehidupan yang baik dan benar. Adapun keuntungan dan pentingnya Al-Quran di kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, untuk petunjuk hidup. Al-Quran adalah pedoman hidup yang diilhami langsung oleh Allah. Al-Quran memuat ajaran-ajaran yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk ibadah, akhlak, hukum, dan nilai-nilai akhlak. Al-Quran memberi tuntutan yang jelas dan komprehensif bagi umat Islam untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan bermanfaat. Yang kedua, sumber hukum utama. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan, warisan, perdagangan, dan keadilan sosial. Umat Islam mengambil hukum-hukum tersebut sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan pribadi dan sosial mereka. Adapun yang ketiga yaitu kedudukan tinggi. Al-Quran memiliki kedudukan yang tinggi dan dianggap sebagai firman Allah yang sempurna. Umat Islam menghormati dan menghargai Al-Quran sebagai wahyu terakhir yang dijaga dan dari perubahan atau penyimpangan sejak penurunannya. Kedudukan tinggi Al-Quran juga menjadi cermin dalam pelaksanaan tilawah. Maksudnya membaca Al-Quran dengan tartil dan hafalan Al-Quran yang diupayakan oleh banyak umat Islam. Adapun materi yang kedua yaitu sejarah penulisan Al-Quran. Penulisan yang pertama yaitu penulisan selama hidup Nabi Muhammad. Saat wahyu-wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, ayat-ayat tersebut ditulis oleh para sahabatnya dengan menggunakan berbagai media seperti daun palem, tulang kulit, dan tulisan pribadi mereka. Nabi Muhammad juga memerintahkan para sahabatnya untuk menghafal dan mempelajari Al-Quran secara lisan. Selama masa hidup Nabi Muhammad, ayat-ayat Al-Quran terus ditambahkan dan disusun secara tertib berdasarkan instruksi dari Allah. Yang kedua, pada masa Abu Bakar. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh Abu Bakar, khalifah pertama. Pada masa kepemimpinannya terjadi pertempuran dan konflik yang menyebabkan banyak hufaz, maksudnya penghafal Al-Quran, gugur dalam pertempuran. Untuk mencegah hilangnya bagian-bagian dari Al-Quran, Khulafaur Rasyidin memutuskan untuk mengumpulkan seluruh Al-Quran yang ada di dalam bentuk tulisan dan lisan. Zaid bin Thabit, seorang sahabat Nabi Muhammad, dipilih untuk memimpin penyusunan Al-Quran dalam bentuk mushaf atau kitab. Yang ketiga yaitu Mushaf Utsmani. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan tahun 644 sampai 656 Masehi, Al-Quran disempurnakan dalam bentuk tulisan standar yang disebut Mushaf Utsmani. Ini dilakukan untuk memastikan keseragaman dalam penulisan dan pengucapan Al-Quran. Utsman bin Affan memerintahkan agar salinan Mushaf Utsmani yang seragam dibuat dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Islam. Salinan tersebut dikirim ke pusat-pusat Islam sebagai pedoman resmi dalam penulisan dan penyalinan Al-Quran. Yang keempat yaitu penyebaran salinan Al-Quran. Setelah penyusunan Mushaf Utsmani, Al-Quran mulai tersebar luas di seluruh wilayah Islam. Salinan Al-Quran disebut
dibuat dan disebarkan ke berbagai daerah sebagai sarana pengajaran, bacaan, dan hafalan. Penyalinan Al-Quran menjadi kegiatan yang penting di kalangan masyarakat Muslim, dan para pakar tulisan Al-Quran dipercaya untuk menjaga keaslian dan akurasi salinan-salinan tersebut. Yang kelima yaitu pembuatan mushaf standar. Untuk memastikan konsistensi dan keaslian Al-Quran, pada masa-masa berikutnya muncul upaya untuk membuat mushaf standar yang mencerminkan bacaan dan penulisan yang autentik. Pada akhir abad ke-9 dan awal abad ke-10, dua versi mushaf standar yang terkenal adalah mushaf harf dan mushaf wars, yang berbeda dalam cara pengucapan dan penulisan beberapa huruf. Kedua mushaf tersebut masih digunakan hingga saat ini. Materi yang ketiga adalah mode tafsir. Yang pertama yaitu tafsir bil ma'thur. Metode ini mengacu pada tafsir yang didasarkan pada pendapat-pendapat dan penafsiran yang diwariskan secara langsung dari generasi awal umat Islam, termasuk pendapat para sahabat Nabi Muhammad dan generasi-generasi setelahnya. Metode ini menekankan pentingnya mengacu pada pemahaman dan penafsiran yang telah diterima secara kontinu dalam sejarah Islam. Metode yang kedua yaitu tafsir bil al-ra'yi. Metode ini menggunakan pendekatan penalaran dan analisis pribadi dalam menafsirkan Al-Quran. Para ahli tafsir menggunakan pengetahuan dan pemahaman mereka untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pesan dan makna Al-Quran. Metode ini mencakup aspek-aspek seperti konteks sejarah, bahasa, budaya, dan pengetahuan umum untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Metode selanjutnya yaitu tafsir bi al-maudu'i. Metode ini berfokus pada tema atau topik tertentu dalam Al-Quran dan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang topik tersebut. Metode ini melibatkan analisis dan penggabungan ayat-ayat yang memiliki konteks dan topik yang serupa untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang suatu masalah atau konsep dalam Al-Quran. Metode selanjutnya yaitu tafsir bi al-ishari. Metode ini melibatkan penafsiran simbolik dan metaforis dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang memiliki makna simbolik atau metaforis diinterpretasikan secara kiasan atau alegoris. Metode ini menggunakan pemahaman dan pengetahuan simbol dan metafora dalam bahasa Arab serta konteks budaya untuk memahami makna yang tersembunyi di balik kata-kata Al-Quran. Adapun metode yang terakhir yaitu tafsir bi al-ma'ani. Metode ini bertujuan untuk memahami makna harfiah dan kontekstual dari ayat-ayat Al-Quran. Penafsiran dilakukan dengan memperhatikan struktur gramatikal, kosakata, dan konteks sekitarnya. Metode ini sering melibatkan pengetahuan tentang bahasa Arab dan penggunaan kata-kata serta pola kalimat dalam Al-Quran. Adapun materi terakhir yaitu konteks sejarah, sosial, dan budaya Al-Quran. Konteks sejarah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi. Konteks sejarah saat ini melibatkan kehidupan di Jazirah Arab yang ditandai oleh sistem sosial dan politik yang kompleks. Pada saat itu, Jazirah Arab dipengaruhi oleh suku-suku Arab yang terlibat dalam perang, perdagangan, dan konflik politik. Memahami konteks sejarah membantu kita memahami tantangan dan kondisi sosial politik yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan umat Islam pada saat itu. Konteks sosial Al-Quran melibatkan masyarakat Arab pada masa itu. Masyarakat Arab pada saat itu memiliki struktur suku yang kuat dengan norma dan nilai-nilai yang berbeda. Konteks sosial ini mempengaruhi cara masyarakat Arab memandang agama,
etika, hubungan sosial, dan praktek-praktek kehidupan sehari-hari. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan memberikan petunjuk dan arahan kepada umat Islam dalam menghadapi dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar mereka. Konteks budaya. Budaya Arab pada masa itu mencakup tradisi, kebiasaan, seni, dan sistem nilai yang beragam. Al-Quran memasuki elemen-elemen budaya Arab ke dalam bahasa, gaya sastra, dan konteks tertentu. Al-Quran juga memberikan perubahan dan pembaharuan dalam praktek-praktek budaya dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Memahami konteks budaya membantu kita mengenali cara Al-Quran berinteraksi dengan budaya Arab saat itu dan memberikan panduan dalam mengubah dan memperbaiki praktek-praktek yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memiliki keutamaan dan pentingnya dalam kehidupan umat Islam. Sejarah penulisan Al-Quran melibatkan tahapan-tahapan mulai dari penulisan selama hidup Nabi Muhammad, penyusunan Mushaf Utsmani, hingga penyebaran salinan Al-Quran ke berbagai daerah. Metode tafsir Al-Quran mencakup tafsir bil ma'thur, tafsir bi al-ra'i, tafsir bi al-maudu'i, tafsir bi al-ishari, dan tafsir bi al-ma'ani. Konteks sejarah, sosial, dan budaya Al-Quran menjadi penting dalam memahami pesan-pesan dan ajaran yang terkandung di dalamnya, serta menjalin relevansi dengan zaman sekarang. Memahami semua aspek ini membantu umat Islam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh dan komprehensif tentang Al-Quran sebagai petunjuk hidup mereka.